Hai Sobat Gista, ketemu di podcast aku. Masih dengan tema tentang hidup minimalis. Di podcast kali ini aku mau bahas apa sih hidup minimalis itu dan gimana cara memulainya. Coba deh kamu yang sedang mendengar podcast ini, coba perhatikan dan amati sekelilingmu saat ini. Apakah kamu tipe orang yang memiliki banyak barang yang menumpuk yang jarang terpakai? Atau malah memiliki barang sedikit tapi sangat fungsional? Coba pikirkan lagi. Apakah kamu nyaman dengan kondisi ruangan kamu saat ini? Dan buat kamu yang merasa memiliki masalah terhadap banyaknya barang yang menumpuk, simak podcast ini sampai habis ya. Nah, menurut Fumio Sasaki dalam bukunya Goodbye Things, hidup minimalis ala orang Jepang. Minimalis adalah seseorang yang benar-benar mengetahui apa yang penting bagi dirinya sendiri dan tetap mempertahankan hal-hal tersebut untuk dirinya. Kalau menurut aku pribadi, minimalis adalah sebuah mindset atau sikap bijak kita untuk mengontrol segala kebutuhan hidup terhadap barang pribadi kita, bukan hanya keinginan semata. Hidup minimalis berarti kamu memaksimalkan barang yang kamu miliki dan mengurangi barang yang mungkin sebenarnya tidak berarti untukmu. Minimalis menurutku bukan berarti hidup pas-pasan atau kekurangan. Justru minimalis berkaitan erat dengan kondisi keuangan yang tergolong baik karena kamu bisa mengontrol untuk tidak membeli barang-barang yang mungkin tidak berguna untukmu. Nah, uang itu bisa kamu alokasikan untuk menabung atau investasi. Secara tidak langsung, kamu jadi bisa lebih dewasa dan bijaksana karena kamu bisa mengontrol ego dan hawa nafsumu untuk tidak membeli barang yang hanya kamu inginkan saja. Slogan yang cukup dikenal dari gaya hidup minimalis ini adalah less is more. Gaya hidup ini didasari dari pemikiran bahwa hampir setiap orang memiliki sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Sebetulnya kita bisa hidup tanpa hal tersebut, tetapi tetap saja menyimpannya, sehingga membuat rumah menjadi penuh. Saat menerapkan gaya hidup minimalis, sesuatu yang tidak terlalu dibutuhkan perlu segera disingkirkan atau diganti dengan sesuatu yang lebih berguna. Inti dari gaya hidup ini adalah meninggalkan sikap boros dan berlebihan untuk hidup yang lebih simpel namun berkualitas. Karena seberapa banyak pun barang atau harta yang kita miliki, tidak akan pernah ada rasa cukup. Jadi ketika menjalani gaya hidup minimalis, seseorang diharapkan dapat merasakan hidup yang lebih bermakna dan tidak terlalu banyak hal kurang penting yang memenuhi pikiran. Sebagai manusia, sebenarnya suatu hal yang wajar sih jika sesekali memiliki kecenderungan untuk ingin membeli atau memiliki suatu barang. Namun terkadang semakin banyak barang yang dibeli, rasa puas tak kunjung menghampiri. Sifat materialistis tak pernah menjadi jaminan hidup akan bebas dari stres. Nah, dengan menjalani gaya hidup minimalis, seseorang bisa merasa lebih tenang. Mungkin kamu memiliki pakaian yang bertumpuk, padahal jarang sekali kamu pakai. Kamu bisa mengurangi pakaian yang tidak kamu pakai untuk didonasikan atau diberikan pada orang lain. Maka lemari yang tadinya penuh akan memiliki ruang lebih untuk hal-hal yang benar-benar kamu butuhkan. Kebahagiaan itu tidak ditentukan atas apa yang kita tidak punya. Dengan memilikinya juga tidak menjamin hidup kita bakal bahagia. Dan apa yang kita butuhkan itu sebenarnya sudah kita miliki. Pernah nggak kita bingung mau pakai baju apa untuk pergi? Lalu kita akan berkata, duh nggak punya baju. Padahal udah punya baju satu lemari penuh. Jika kita sadari, sebenarnya apa yang kita inginkan itu sudah terpenuhi. Tapi kenapa kita masih tidak bahagia? Jawabannya karena sewaktu keinginan kita terpenuhi, kita jadi menyia-nyiakan apa yang sudah kita dapatkan, sampai akhirnya kita bosan dengan benda itu. Rasa senang dengan barang baru itu lama-lama akan hilang dan berganti dengan kebosanan. Pola ini akan terulang secara terus-menerus. Dengan konsep hidup minimalis, kita dapat mengosongkan isi pikiran kita dari yang tidak penting. Otak ibarat komputer, jangan ditambah terus sampai akhirnya kita kehabisan memori. Dulu aku juga seorang yang konsumtif. Waktu itu bermula dari saat aku lulus kuliah, terus kerja. Nah, di situ aku ngerasa bangga dong punya duit sendiri, bisa beli apa-apa sendiri tanpa minta ortu lagi. Dapat teman baru yang juga konsumtif. Tiap habis gajian terus belanja.
beli sepatu, baju, tas, kosmetik, dan aku juga sering beli baju-baju batik. Dan kalau pakai baju baru itu rasanya seneng. Tapi kesenangan itu hanya sesaat. Lama-lama akan bosan, terus beli baru lagi. Selalu terulang begitu terus. Waktu itu ortuku juga udah ngingetin aku. Sampai mereka bilang gini, beli-beli terus mau kamu taruh mana? Lihat barang-barangmu di kamar, udah banyak. Tapi ya yang namanya belum ada niat dari diri sendiri, ya pasti susah ya kalau mau berubah. Jadi hidup minimalis itu memang harus diniatkan dari diri sendiri dulu. Sifat konsumtifku ini bukan hanya setahun 2 tahun, tapi bertahun-tahun sejak aku dapat kerjaan yang pertama. Sampai suatu ketika aku ngobrol sama temanku anak ekonomi. Di obrolan itu dia bahas tentang keuangan, budgeting. Bahkan dia bilang ke aku gini, coba perhatikan kamarmu, barang-barang di sekitarmu. Apa kamu pakai semua? Itu kalau kamu uangkan udah berapa juta? Kalau kamu tabung, kamu beliin emas, udah berapa banyak tabunganmu? Nah di situ aku kayak tertampar. Setelah itu aku mulai membenahi hidupku, tidak konsumtif lagi. Tapi itu bertahan hanya sebentar. Kalau aku lagi bosan di rumah, lagi banyak pikiran, ujung-ujungnya ya belanja, jalan-jalan sama teman-teman. Aku mulai menumpuk barang lagi. Dan yang terparah setelah aku menikah, aku punya anak. Di situ aku seneng banget. Sampai-sampai aku juga terlalu banyak beli barang-barang untuk anakku. Yang sampai sekarang barang itu ada yang masih belum dibuka segelnya. Aku selalu berpikiran gini, kita kerja buat siapa kalau bukan buat anak? Jadi ya sah-sah saja membelikan barang-barang untuk anak. Sampai anakku umur 2 tahun, aku mulai mikir lagi, rumah penuh barang-barang, capek bersihin, capek nata lagi, dan barangnya besar-besar. Boneka, stroller, kursi makan, sepeda yang jumlahnya lebih dari 1. Pulang kerja aku tidak merasakan kenyamanan di rumah, justru aku dibuat pusing oleh barang-barang tadi. Kayak rumah itu jadi makin sempit. Akhirnya aku mulai pilah-pilah yang kepake sama yang nggak kepake. Jadi awalnya aku belajar minimalis ini justru dari declutter. Aku cari tahu tentang declutter. Cara declutter yang efektif itu gimana. Nah, dari situ aku nemuin tentang hidup minimalis. Aku mulai banyak belajar apa itu hidup minimalis dan aku mulai menerapkannya pelan-pelan. Nah, bagaimana cara memulainya? Perbaiki mindset. Jadi untuk awalnya itu aku perbaiki mindsetku dulu tentang pengelolaan uang. Gimana aku memperlakukan uang. Jadi waktu itu aku stop beli barang-barang dulu. Kalau belum bisa nyingkirin barang-barang yang sudah ada di rumah karena alasan masih sayang, seenggaknya aku nggak nambah lagi barang-barang yang udah ada di rumah itu. Dan itu ternyata efektif banget. Aku jadi berpikir berkali-kali sebelum membeli barang. Aku lebih bijak menggunakan uang. Aku lebih bisa merawat barang-barang yang aku miliki. Dan tabungan juga sedikit-sedikit mulai bertambah. Dan di kantor aku sekarang pakai seragam juga. Jadi percuma juga beli pakaian. Toh nggak bisa dipakai ke kantor. Tapi yang rada aku sesali, kenapa aku belajar hidup minimalis baru sekarang? Kenapa nggak dari dulu-dulu? Tapi ya udahlah ya, mending terlambat daripada nggak sama sekali. Jadi jika kamu yang lagi dengerin podcast ini adalah anak-anak muda, maka bersyukurlah. Kalian bisa menerapkannya dari sekarang dan kalian bisa mempersiapkan masa depan dengan lebih baik lagi. Dan buat kalian yang baru mulai hidup minimalis, semangat ya dan semoga tetap konsisten. Oke, sekian podcast aku kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di podcast berikutnya.